Diingatkan bagi pelamar P1. P1 ini adalah yang lulus passing grade. Nah, ini tidak dilakukan proses seleksi administrasi. Yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan, baik mengenai ASN, P3K maupun penerimaan PNS, baik itu juga mengenai PPG ataupun mengenai ujian pretest untuk PPG. Nah, kali ini kita berbagi info mengenai alur dalam penerimaan P3K atau penerimaan CASN untuk tahun 2023. Nah, kalau berbicara mengenai alur seleksi SSCSN, nah kita bisa lihat di portal SSCSN-nya ini ada alur pendaftaran SSCSN 2023 mengenai CPNS, lalu ada alur pendaftaran SSCSN 2023 P3K guru, lalu ada alur pendaftaran SSCSN 2023 P3K tenaga kesehatan, dan yang terakhir alur pendaftaran SSCSN 2023 P3K tenaga teknis. Nah, untuk kali ini kita berbagi mengenai alur pendaftaran SSCSN 2023 P3K guru. Nah, khusus untuk P3K guru. Nah, bagaimana alurnya? Nah, kita bisa lihat alurnya. Yang pertama itu adalah kita melakukan daftar akun. Oke, daftar akun itu di website daftar sscsn.bkn.go.id. Lalu pelamar mengisi nik, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone dan email. Lalu kita isi password akun SSCSN dan pertanyaan pengaman. Lalu upload foto KTP maksimal 200 KB dan melakukan swafoto. Dan selanjutnya pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, ini yang pertama alurnya. Lalu yang kedua, penentuan prioritas. Sistem akan menentukan prioritas kita atau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian masuk kategori 1, 2, 3 atau 4. Nah, ini dia. P1 wajib mendaftar sampai resum. P2 dan P3 tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka. P4 bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 masih tersedia. Dan selanjutnya P3 dan P4 bisa naik status menjadi P2 jika termasuk THK2. Pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Nah, ini alur yang kedua. Yang ketiga itu alurnya adalah daftar formasi. Dalam daftar formasi ini kita mengisi biodata, memilih jenis seleksi P3K guru serta memilih pendidikan sesuai dapodik dan jabatan, mengupload dokumen, resum, dan pada akhirnya mencetak kartu pendaftaran. Nah, ini untuk alur yang ketiga. Yang selanjutnya yang keempat, seleksi administrasi. Nah, dalam seleksi administrasi ini, panitia memverifikasi data pelamar, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi, pelamar dapat melakukan sanggah, panitia mengumumkan hasil sanggah, pelamar yang dinyatakan lulus dapat mencetak kartu ujian. Nah, ini yang terpenting bagi pelamar P1 tidak dilakukan proses seleksi administrasi. Nah, ini kita diingatkan bagi pelamar P1. P1 ini adalah yang lulus passing grade. Nah, ini tidak dilakukan proses seleksi administrasi. Yang kelima, seleksi kompetensi.
seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade atau peraturan afirmasi yang ditetapkan. Dan selanjutnya peserta yang lolos seleksi administrasi dikirim datanya ke CAT BKN untuk ujian seleksi kompetensi. Nah, ini untuk bagi pelamar P1 tidak mengikuti ujian seleksi kompetensi karena hasil seleksi menggunakan hasil seleksi P3K guru tahun 2021 karena mereka atau Bapak Ibu yang P1 ini adalah telah lulus passing grade. Dan yang terakhir itu adalah pengumuman kelulusan. Nah, ini aluran terakhir, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, dan yang terakhir itu adalah pelamar menyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, inilah alurnya dan ini sesuai dengan tanggal yang sudah diedarkan oleh panitia dalam pelaksanaan penerimaan CSN tahun 2023. Nah, ini alur pendaftaran SSCSN 2023 P3K Guru. Nah, ini alurnya dan bagaimana mengenai mekanisme dalam seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, tadi kita berbicara mengenai alur dan ini adalah mekanismenya. Nah, mekanisme seleksi dalam P3K Guru itu yang pertama adalah penempatan. Nah, di mana penempatan ini adalah pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Intinya di sini adalah untuk Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang P1 ataupun lulus passing grade, maka langsung penempatan. Oke, yang kedua itu adalah seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Nah, dalam mekanisme ini adalah pelamar dari kategori XTHK 2 dan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan ataupun Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural serta wawancara. Nah, ini untuk pelamar dari kategori XTHK 2 dan guru non-ASN di sekolah negeri paling rendah 3 tahun. Selanjutnya, seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Nah, ini berlaku untuk pelamar lulusan pendidikan profesi guru ataupun PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural serta wawancara. Nah, itulah mekanismenya. Dilanjut lagi mengenai seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, ini mengenai seleksi kompetensi teknis tambahan ini dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru ataupun calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Nah, instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Lalu bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 30% dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT atau CAT BKN. Nah, itu mengenai alur dan mekanisme seleksi dalam penerimaan P3K Guru tahun 2023. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.